Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Adi pagi-pagi. Kabar Ati? Absen nama dulu pagi-pagi. Sehat hari ini? Saya punya lagu pagi ini. Aduh, tumben banget. Apa tuh? Kalau partner kita Alfa Tauhid kan? Pantun. Pantun, kalau saya nyanyi. Boleh. 1, 2, dan 3 atau 4. Ya. Atau 4 kenapa? Loh, Oh, kan karena ada yang 4 kayak di Jawa Barat. Ku mulai pilkada. Iya sih, mantap nih. Tapi saya nggak punya saweran hari ini. Ya, jangan dong. Hari ini berbicara mengenai 1, 2, 3, 4 Ya. kan ada nantinya pengundian nomor urut begitu ya di sejumlah daerah. Kalau Rati tuh suka 1, 2, 3 atau 4 nih? Ya aduh susah juga sih. Nah, Kalau bisa nomor 1, saya nggak mau jadi nomor 2 atau nomor 3, Vi. Apa gimana? Kalau bisa nomor 1, saya nggak mau jadi nomor 2 1 atau belum tentu 3. menang nih. Ingat pilpres kemarin nggak Ti? Iya betul, tapi banyak yang mengatakan kan calon-calon ini mengatakan nomor ini nggak berpengaruh lah. Gitu ya, Vi. Pengaruh apa? Visi misi. Betul, program. Sosok. Sosok. Mungkin ya. Betul. Nanti kita akan bahas ya di segmen dialog, tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain. Ini ratusan kios di pusat pasar tradisional Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu siang kemarin terbakar. Ratusan kios yang berada di lantai 2 gedung Pasar Horas di Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Ini tiupan angin kencang serta material kios yang mudah terbakar membuat api cepat merembet dari satu kios ke kios yang lainnya. Dari keterangan saksi diketahui ini sumber api berasal dari salah satu kios yang berada di sebelah timur gedung di lantai 2. Api berhasil dipadamkan setelah menelan waktu 3 jam lamanya ya. Ini petugas dari Damkar Kota Pematang Siantar dan 3 unit mobil damkar milik salah satu PT ya. Dan juga water cannon dari Brimob Pematang Siantar diturunkan untuk melokalisir dan menjinakkan api. Jadi ada dugaan sementara ya, ini hubungan pendek listrik yang menyebabkan kebakaran yang terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Oke pemirsa, ini ada seorang kakek dan cucu yang tewas terpanggang saat rumah yang terbuat dari kayu di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, dilalap si jago merah. Kebakaran yang menghabiskan satu rumah yang dihuni oleh kakek penyandang tunanetra atas nama Sima, 90 tahun, dan anak perempuan atas nama Lismi ya, 8 tahun yang masih bersekolah di sekolah dasar. Ya, kebakaran terjadi pada Sabtu malam. Dan dugaan sementara ini dikarenakan korsleting arus listrik. Saat kebakaran terjadi, kondisi rumah memang sedang dalam keadaan tertutup. Api melahap rumah dengan cepat dan menyambar dinding rumah yang terbuat dari kayu. Warga pun berupaya melakukan penyelamatan dengan alat seadanya, tetapi sang kakek dan juga cucu yang berada di dalam rumah ini tidak dapat diselamatkan. Ibu korban berharap ada bantuan dari pemerintah daerah karena memang barang-barangnya sudah hangus terbakar. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, polisi meringkus 5 orang pelaku yang terlibat kasus penculikan dan pembunuhan terhadap anak 5 tahun yang jasadnya ditemukan di Kabupaten Lebak, Banten dalam kondisi dilakban di wilayah Cilegon, Pandeglang pada Sabtu lalu. Kelima pelaku yang ditangkap bernama Saenah, Emi, Rahmi, Yayan, dan juga Ujang. Dari hasil penyidikan kepolisian, korban ini sempat diculik bahkan disekap oleh salah seorang pelaku di dalam gudang yang tak jauh dari rumah kontrakannya. Korban dibunuh dengan cara dipukul dan juga dianiaya. Pelaku melakban juga wajah dari korban. Dari keterangan polisi, ini motif karena hutang piutang antara tersangka dengan ibu korban. Salah seorang pelaku merupakan sahabat dekat ibu korban. Dan saat ini kelima pelaku yang berstatus tersangka masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Cilegon untuk mengungkap peran masing-masing tersangka dalam kasus yang cukup menggegerkan masyarakat di sekitar. Dan kabarnya pagi ini ya, ini akan dilakukan rilis begitu, yang juga akan dihadiri oleh Kapolda Banten.
Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Tim gabungan Polrestabes Semarang melakukan penggerebekan tempat judi atau kasino di tempat hiburan di Jalan Ancas Moro Raya, Semarang, Jawa Tengah. Penggerebekan dilakukan setelah dilakukan pengintaian selama beberapa hari dan hasil pemantauan tempat perjudian ini beroperasi hingga pagi hari. Wow, jadi polisi ini menangkap belasan orang pemirsa yang diduga pelaku perjudian beserta perlengkapan judi ya dan uang tunai puluhan juta rupiah. Polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pelaku ini karena cukup mengejutkan juga. Ada tempat semacam kasino gitu ya. Di tengah wilayah Indonesia ya bahkan. Tuh, pemukiman atau tempat aktivitas warga. Beralih ke informasi lain pemirsa, mungkin ini juga ada atau terjadi juga di tempat tinggal kita. Karena kalau di tempat tinggal saya jujur pernah melihat juga hewan sejenis ini. Apa? Biawak. Ukurannya besar ya, ini masuk ke halaman kantor BPBD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rati. Ini penangkapan biawak berukuran 1,5 meter dilakukan petugas gabungan Damkar BPBD. Setelah dievakuasi, biawak tersebut rencananya akan dilepas liarkan di tempat yang jauh ya dari pemukiman warga. Kalau di rumah saya itu, saya lagi mau masukkan mobil ke dalam garasi rumah kan. Jadi begitu lagi buka pagar garasi, tiba-tiba saya ngeliat ada gerak-gerak apa begitu di selokan depan rumah. Ternyata biawak. Tapi sempat dievakuasi nggak akhirnya oleh warga dan petugas? Ya saya hanya memberi info ke RT saja sih bahwa ada penampakan biawak nih. Takutnya kalau nggak dievakuasi bisa hilang muncul. Karena kan rumah-rumah itu kan biasanya kan ada juga saluran-saluran pembuangan ya, nih. Betul. Khawatir masuk. Nah itu dia. Semoga menjadi perhatian juga begitu ya. Takutnya untuk pemirsa. Kan lagi enak-enak nongkrong di kamar mandi ya. Aduh jangan sampai. Kalau kita terusin bisa nggak? Jangan. Kita bergeser aja ke informasi selanjutnya. Nih lagi-lagi tawuran terjadi di Jakarta di hari tadi. Perkelahian massal dua kelompok warga terjadi di Jalan Raya Bekasi Timur, Jakarta Timur. Polisi menangkap 8 pelaku dan juga menyita sejumlah senjata tajam. Tawuran yang melibatkan dua kelompok warga terjadi dan berlokasi di Jalan Raya Bekasi Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para pelaku tawuran mempersenjatai diri dengan petasan luncur, batu, kayu, dan beraneka jenis senjata tajam. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga melemparkan bungkusan air keras ke arah kubu lawan. Apa-apaan ini? Ini perkelahian massal yang akhirnya segera ditangani setelah pihak kepolisian turun ke lokasi. Ya, jadi petugas dari Polsek Metro Pulau Gadung, Jakarta Timur sempat juga dibuat kewalahan ya pada saat membubarkan tawuran. Langkah tegas terukur ditempuh untuk mengendalikan kekacauan. Polisi menembakkan tembakan ke udara dan menangkap 8 orang pelaku tawuran serta menyita sejumlah senjata tajam. Jadi apa ya, tindakan keras di satu sisi kita perlu juga dukung oleh pihak kepolisian atau penegak hukum. Karena apa? Oknum-oknum di masyarakat ini nih yang bikin tawuran, bikin mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat juga. Iya pastinya kan, karena juga memang tidak hanya membawa senjata tajam, bahkan tega-teganya melakukan kekerasan begitu ya kepada lawan. Ya ini mudah-mudahan kita bisa cikapi dan khusus untuk kejadian yang di Bekasi ini nanti kita akan dalami ya dalam sebuah dialog juga. Nah tapi seperti biasa bagi Anda yang mengawali aktivitas pagi ini agak-agak mendung ya kayaknya pagi ini ya. Tapi, apakah mendung membuat macet? Nah, apakah mendung membuat macet? Nah, seperti itu. Ini ada Jessica Randon dari NTMC Polri yang akan mengabarkan informasinya untuk Anda. Silakan. Baik, terima kasih Arif dan Rati, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan KPUD Salemba, Jakarta Pusat. Pemirsa dapat kita pantau bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Jalan Salemba Raya yang akan menuju ke Kampung Melayu. Pagi ini memang sudah terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan juga dengan jam dimulainya perkantoran atau aktivitas masyarakat. Di mana saat ini kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ganjil genap yang akan berlangsung pada sesi 1 mulai pukul 6 pagi sampai dengan 10 siang hari nanti untuk memastikan kembali plat nomor kendaraan Anda dengan kebijakan yang berlaku pada hari ini. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari Salemba Raya yang akan menuju ke arah Senen juga terlihat
saat ini pengendara menempuh kecepatan berkisar kurang lebih 20 hingga 40 km per jam. Perlambatan kecepatan terjadi yang akan menuju ke arah Senen dikarenakan kondisi arus lalu lintas yang sudah mulai ramai dan cukup padat didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kami mengantisipasi kepada para pengendara untuk tetap berada di lajurnya serta tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Juga antisipasi terhadap kendaraan yang keluar masuk area perkantoran ataupun pertokoan pada kawasan ini. Dan juga kami informasikan berdasarkan data RSFS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 181 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 29 luka berat dan 222 luka ringan. Dari 181 kasus laka lantas tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari, di mana penyebab laka mayoritas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari arah depan dan gagal menjaga jarak aman. Dan untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar dapat mentaati peraturan lalu lintas dan khususnya mengikuti arahan petugas kami di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Bribda Jessica Renden, terima kasih laporan langsung dari seputar kawasan Salemba Raya, di mana di KPU Jakarta hari ini tentunya juga akan menjadi pusat perhatian dan bisa jadi mungkin akan menjadi gangguan lalu lintas juga di situ. Karena memang masing-masing paslon hadir untuk mengambil pengundian nomor urut dan membawa relawan-relawan dan juga pendukung-pendukung biasanya. Tadi aja sudah terlihat padat merayap susul-susulan. Oke lah, kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi dari Nganjuk, Jawa Timur, di mana ada seorang remaja berusia 16 tahun ini tewas karena dikeroyok teman-temannya. Saat lagi tetap bersama kami. Remaja berusia 16 tahun tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan teman-temannya sendiri. Peristiwa terjadi pada Sabtu malam 22 September 2024 di sebuah lampu merah di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, pemirsa. Jadi atas nama Hendra ya, 16 tahun, mengalami luka parah di bagian kepala. Hendra ini sempat ditolong dengan dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa tertangani begitu ya. Karena memang kondisi luka yang cukup parah. Dan kasus ini tentunya sekarang menjadi perhatian khususnya Polres Nganjuk, Jawa Timur, pemirsa. Menurut keterangan korban mengatakan keluarga korban mengatakan kondisi luka pada tubuh korban ini sangat parah, mulai dari wajah hingga lengan dan juga lengan tangan penuh dengan luka. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait tewasnya seorang remaja yang dikeroyok oleh teman-temannya sendiri, kita akan bergabung bersama Ibu Mei Widayati, keluarga korban. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu Mei. Sebelumnya kami turut berduka cita kami turut berbela-sungkawa Ibu atas kehilangan dari anggota keluarga Anda. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Amin. Tapi kalau berbicara mengenai kasus ini dikeroyok oleh teman-temannya sendiri ya Bu ya kabarnya. Ini sudah ada informasi terbaru mungkin dari pihak keluarga, teman-temannya kenapa bisa sampai mengkeroyok hingga tewas, Bu? Kalau keluarga sih belum tahu persis, cuma kemarin itu pamitnya itu ya cuma main gitu, Mbak. Pamit main bersama teman-temannya yang menjadi pelaku atau bagaimana? Keluarnya sih nggak tahu, cuma pamitnya ya main gitu. Jadi kita nggak tahu persis mainnya di mana sama siapa. Keluarga tidak tahu. Oke, dari informasi pihak kepolisian, sudahkah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Iya, betul. Berapa orang, Bu? Sementara ini katanya 3 pelaku tersangkanya. 3 itu termasuk yang bermain sama-sama dengan korban ketika itu? Kemungkinan. Kemungkinan ya?
ini teman sekolah kah atau teman pergaulan di luar sekolah atau seperti apa, Bu? Soal temannya kita juga belum tahu ini. Soalnya kan kita ya nggak satu rumah gitu sama Hendra. Jadi beda tempat. Ya. Oke. Untuk penyebabnya juga belum ada info ya, Bu ya? Belum ada. Bu, kalau Hendra ini memang biasa main ke wilayah tadi ditemukan di lampu merah begitu ya, kabarnya dikeroyok di situ. Memang biasa bermain di wilayah tersebut atau gimana, Ibu? Kemungkinan iya. Kemungkinan juga. Kalau Kalau sosok korban sendiri sehari-hari seperti apa, Bu? Sehari-harinya si Hendra itu orangnya diem sebenarnya. Ya kadang itu kalau main ke tempat rumah saya itu ya ke masjid, ke musola. Soal taat ibadahnya saya kira orang saya ini ya sering ketemu, jadi ya tahu persis keadaan ponakan saya itu orangnya diem sebenarnya. Tapi pernah nggak Hendra bercerita kepada pihak keluarga ada masalah mungkin dengan teman-temannya atau dengan kelompok tertentu? Kalau Hendra orangnya tertutup ya. Jadi nggak pernah cerita ya terkait hal-hal itu ya, Bu ya? Nggak pernah cerita. Ya, mungkin mewakili keluarga, Bu. Apa yang ingin disampaikan kepada pihak berwajib, pihak polisian, agar kasus ini menjadi terang benderang? Ya, saya sebagai wakil keluarga minta dihukum atau diproses sesuai hukum yang berlaku. Tindak keadilan saja sama pihak kepolisian, sama pihak yang terkait dengan kasus ini. Baik, Ibu Mei Widawati, terima kasih Bu atas waktunya pagi ini berbincang bersama kami. Semoga ada langkah tegas ya dalam penanganan kasus yang menyebabkan kematian dari anggota keluarga besar dari Ibu ini. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Terima kasih juga. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi selengkapnya terkait penemuan 7 mayat di Kali Bekasi kemarin. Dan diduga ini adalah anak-anak yang kabur saat ada patroli petugas begitu ya. Sebelum melakukan tawuran. Seperti apa kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan informasi. Ini Presiden Joko Widodo mengajak 2 cucunya, yakni Jan Etes dan Lembah Manah, mengunjungi pameran persenjataan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kedatangan Presiden Joko Widodo dan juga 2 cucunya di acara Matra Fair disambut antusias luar biasa loh warga. Ya, itu Anda bisa melihat sendiri di layar kaca ya kan. Dengan mengendarai mobil golf untuk mengelilingi area pameran, termasuk melihat-lihat alutsista seperti tank milik TNI. Jan Etes dan Lembah Manah juga menaiki kendaraan tersebut. Pameran Matra Fair ini merupakan rangkaian perayaan HUT ke-79 TNI yang memang sejak hari Sabtu dan Minggu kemarin dilabelkan dengan yang namanya Pesta Rakyat di Silang Monas, dan perayaan puncak tentunya nanti akan dilakukan pada 5 Oktober 2024 nih. Jadi tidak hanya Jan Etes dan Lembah yang bisa naik ke alutsista ini. Tapi masyarakat umum juga kemarin rame Oh, bisa. Iya. Bisa naik foto-foto di situ ya, Fi? Bisa naik foto-foto di situ. Luar biasa. Ini harus menjadi kebanggaan sebetulnya sih buat masyarakat Indonesia. Ya, iya, dan juga ini juga bisa menjadi salah satu sarana edukasi untuk sarana edukasi. Ya kan? Kebanggaan itu tahu nggak? Maksudnya apa nggak kebanggaan? Apa tuh? Jadi uang kita tuh benar-benar dipertanggungjawabkan gitu loh. Loh, ini kan buat belanjanya kan pakai uang rakyat. Iya dong. Iya kan? Jadi itu hanya sepersekian uang kita yang terlihat dibelanjakan untuk apa gitu ya, Via? Iya, kita terima kasih nih kepada TNI yang mempersilahkan masyarakatnya, anak-anak untuk boleh melihat langsung. Melihat langsung, bahkan menyentuh. Menyentuh. Karena itu haknya dia. Ya. Nah, itu sih. Ya, kalau kita melihat minggu kemarin ini juga menjadi salah satu sorotan warga begitu ya, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sempat breaking news juga begitu ya, Via? Ya. Terkait ada penemuan 7 jasad di Kali Bekasi. Ini yang diduga ini adalah anak-anak yang hendak melakukan tawuran dan kemudian kabur karena ada patroli dari petugas. Nah, ini dia. Kita simak ya informasinya.
Minggu pagi, warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat yang mengapung di Kali Bekasi perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. 5 mayat mengapung pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Warga pun segera menghubungi kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi. BPBD Kota Bekasi segera melakukan evakuasi sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan menemukan 2 mayat lainnya. Pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan melakukan pengecekan tempat kejadian perkara kasus penemuan 7 jenazah. Identitas para korban belum diketahui, namun mereka semua adalah laki-laki berusia remaja. Polisi langsung meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk mendalami soal informasi para korban yang merupakan remaja itu hendak tawuran sebelum akhirnya ditemukan tewas mengapung di Kali Bekasi. Ketujuh jasad itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, juga ada kesaksian dari sejumlah warga ya yang menyebutkan memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Kamarati, jadi ini terlibat dalam sebuah tawuran yang kemudian kabur dari kejaran petugas yang tengah melakukan patroli dan juga masyarakat yang juga memang mengetahui ya dari pertawuran yang terjadi ini. Kita simak kesaksian dari warga berikut ini. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan terhadap penemuan 7 jasad tanpa identitas di aliran Kali Bekasi, perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga pada Minggu pagi. Posisi ketujuh jenazah tidak berjauhan saat ditemukan. Salah seorang warga menyatakan sempat melihat adanya keramaian pada Sabtu dini hari. Warga tersebut menceritakan keramaian tersebut kocar-kacir ketika ada patroli. 5 mayat di sini. Ya, cuma ada patroli. Awalnya langsung pada lari ke sini. Nggak taunya dapat anak satu kali, ya kan. Nah, terus begitu dibawa di pos, dapat satu lagi. Ketangkap tuh ya, ketangkap. Ya, ada yang megang tuh, anak buah bengkel. Nggak tahunya banyak emang temen-temennya. Oh, mau ngapain mereka, Pak? Ya, masalah itu saya sendiri sih kurang tahu. Tawuran atau apa gitu? Ya bisa jadi mau tawuran apa gimana. Oh, jadi pas mereka pada nongkrong gitu, Pak, terus ada patroli kabur. Anak-anak sebagian lompat ke sini, Pak. Ada yang pada lari ke kali sih. Oh, anak-anak tanggung apa muda apa gimana, Pak? Bisa jelasin? Apa remaja? Pantaran tanggung-tanggung. Apa dia mau tawuran apa lagi nongkrong minuman keras gitu, Pak? Nggak tahu. Kalau masalah minuman dan nganunya mah nggak tahu persis ya. Ini warga mana sih, Pak? Nongkrongnya di mana, Pak? Posisi nongkrongnya di mana, Pak? Di seberang sana. Kali ini baru. Seberang kali. Cikiwul, Pak. Bukan, itu masih Bojong Menteng. Oh, Bojong Menteng ya. Polisi bersama BPBD kemudian melakukan penyisiran sejauh 2 km dari lokasi penemuan 7 mayat untuk memastikan ada tidaknya mayat lainnya. Ketujuh jenazah yang ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi jenazah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Sebenarnya juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Apakah memang benar ini adalah anak-anak pelaku tawuran dan bagaimana sebenarnya prosedur dari patroli itu begitu ya, sehingga anak-anak ini kabur ketakutan dari kejaran pihak kepolisian begitu ya, Fi? Dilemati, kita emang nggak setuju ada tawuran di tengah masyarakat kan begitu ya. Nah, untuk mendalami hal ini di studio sudah hadir bersama kita ada Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan Pak Beni. Pak Beni, selamat pagi. Dan juga melalui sambungan Zoom juga ada Pak Bambang Rukminto. Selamat pagi, Pak Bambang. Pagi,
Pagi Mas Arif, pagi Pak Rate, Pak Ya, Beni. terima kasih. Pagi. Baik, saya mau ke Pak Beni dulu ya. Pak Beni, sejauh ini sudah ada update dari Kompolnas kah terkait, kan kita juga masih belum tahu pasti begitu ya, 7 jasad ini sebenarnya seperti apa, apakah memang benar pelaku tawuran dan lain sebagainya. Apa update terbaru atau temuan terbaru oleh Kompolnas? Ya, kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Kapolda sangat terbuka sehingga kami bisa akses langsung. Yang pertama memang sekarang masih menunggu hasil otopsi untuk nanti mengetahui penyebab kematian. Kedua, mengidentifikasi si korban. Kan sudah ada keluarga yang melapor. Nah, ini diharapkan sesegera mungkin kalau terkonfirmasi identitasnya, ini kan dengan sidik jari, tapi kemungkinan nanti juga dengan DNA untuk memastikan identitas. Nah, setelah itu kami juga memberi masukan kepada teman-teman Polda Metro. Kenapa? Kasus di Padang, itu Pak, saya 2 kali turun. kami di redaksi ngomong juga kayak gitu. Saya 2 kali turun. Pertama kami olah TKP sesuai jam kejadian. Kedua waktu ekshumasi itu juga tim forensik turun juga ke TKP. Beberapa hal yang kami berikan masukan adalah menyangkut masalah tolong pendekatan secara saintifik ini dikedepankan. Cek CCTV sepanjang rute untuk mengetahui jumlah rombongan, tadinya berapa menjadi berapa, kemudian di mana letak terjadinya tawuran. Karena menurut keterangan warga kan cukup banyak yang nyebur ke kali ya Pak, tidak hanya 7 orang itu ternyata ya. Nah, ini sama. Ketika kami di Padang sama. Kan sekarang yang diributkan adalah 1 korban yang terjun ke sungai. Hasil gelar kami waktu itu secara lengkap, ada 1 saksi temannya korban ini mengatakan, saya diajak nyebur ke sungai. Ini saksi. Nah, ini sementara pihak keluarga berkeberatan. Ini Padang ya? Ya, oleh sebab itu perlu dipastikan melalui CCTV yang ada. Itu ya. Ini tentunya sudah sementara dilakukan ya. Dari rutenya, kalau dia kampungnya di mana dan sebagainya. Karena CCTV kan tidak hanya dipasang oleh pemerintah daerah, tapi juga rumah, toko, di perumahan dan sebagainya. Kalau nanti sudah ketahuan rutenya di mana, kejadiannya di mana, nah nanti kita bisa lihat endingnya 7 ini kemana, anak ini. Nah, di samping itu juga sedang dalam proses pemeriksaan anggota yang melakukan patroli. Itu juga diperiksa ya Pak ya? Diperiksa oleh Bitpropam untuk tahu nanti waktu patroli rutenya kamu di mana. Itu juga cocokin dengan CCTV. Termasuk protapnya juga Pak? Iya. Prosedurnya dan lain sebagainya. Karena dalam konteks ini begini ya, pengalaman dari penanganan beberapa kasus itu ditemukan ketika anak-anak ini mengonsumsi minuman keras, narkoba atau obat-obat terlarang lainnya, akan mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Artinya melakukan perlawanan mereka? Bisa melakukan perlawanan. Yang membahayakan aparat juga begitu? 1 itu. Kedua, bisa berlebihan ketakutannya. Oh, paranoid berlebih. Iya. Kita bayangkan kalau suasana itu malam hari. Gelap. Ya. Sama ketika kami rekonstruksi. Karena katanya kalinya dangkal Pak. Katakanlah dangkal. Iya. Tapi ketika gelap, dia tidak bisa berkalkulasi risiko, dia langsung terobos kemudian masuk lumpur dan tidak bisa bergerak. Ditambah tadi kesadaran tadi juga. Betul. Nah, inilah faktor-faktor yang sementara sedang didalami. Mudah-mudahan nanti hasil otopsi terjawab. Membuat terang benderang penyebab kematian, kemudian mati setelah tercebur atau sebelumnya. Adakah luka-luka lain dan sebagainya. Itu mau dicek ya sekarang ya di rumah sakit Polri ya. Pak, sebelum ke Pak Bambang sedikit nih, saya ingin menyinggung juga soal, saya Marati tadi juga ada berita Pak, kejadiannya juga malam atau dini hari tadi ya, Tia, di Pulau Gadung ya. Itu tawuran juga. Ya, terjadi malam dan aparat yang berpatroli mengeluarkan tembakan peringatan terukur, terarah ke atas, ke udara. Ini memang protapnya diperbolehkan Pak seperti itu? Saya membayangkan begini, kan gak semua orang pernah mendengar letusan tembakan Pak, 1. Dan kedua, ada rasa diri dia terancam gitu. Nah, ini saya masuk ke protap tadi gitu. Prosedurnya seperti apa sih? Yang pertama tentunya
pertimbangan anggota untuk mengeluarkan tembakan peringatan, ini tentunya melihat dari sisi ancaman dulu. Baik kepada aparat, serangan yang brutal, membabi buta, dalam jumlah banyak dan sebagainya. Tajam, bahkan air keras. Betul. Kemudian juga mengancam warga, masyarakat. Supaya mereka mengerem, kemudian tidak melakukan aksi brutal yang nanti membahayakan. Ini bisa dilakukan. Tapi tidak bisa menggunakan pendekatan yang mungkin soft approach begitu, persuasif gitu. Harusnya itu langkah terakhir. Yang pertama dilakukan tentunya dengan peringatan yang ada, peringatan ini dan sebagainya, diingatkan dan sebagainya, kemudian dilakukan upaya penanganan secara langsung. Nah, di sini tinggal dilihat nanti perimbangannya. Risikonya nanti lebih besar muncul apa. Katakanlah di situ ada 50 orang semua bersenjata tajam. Risikonya tinggi sekali. Keras Pak juga Pak Boy. Ini. Dan sekali lagi ketika yang bersangkutan mengonsumsi minuman keras, narkoba atau zat adiktif lainnya ataupun obat-obat terlarang ini tidak normal kondisi dia. Jadi memang tidak sepenuhnya sadar dan juga berpikir bagaimana tindakan yang diambil begitu ya Pak ya. Oke, saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau menyoroti kasus penemuan 7 jasad ini, apa catatan dari Anda Pak? Walaupun saat ini juga pihak kepolisian masih terus bekerja untuk mengungkap kasus ini Pak. Pak Bambang? Pak Bambang, halo? Ya, Pak Bambang, apakah mendengar suara kami Pak? Baik. Oke, kita perbaiki ya. Ada kendala. Gitu Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Baik, langsung kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau catatan dari Anda terkait kasus ini seperti apa Pak? Walaupun saat ini pihak kepolisian juga terus bekerja keras untuk mengungkap kasus ini Pak. Ya, Pak Bambang. Oke, baik. Nampaknya ada kendala teknis. Kita akan pantau dulu informasi terbaru langsung dari rekan kami, Hilda. Selamat pagi, Hilda. Berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sudah ada berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat pagi. Apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Silakan, Hilda. Ya baik, selamat pagi Arif Fadil dan juga Kamarati. Memang betul sekali kemarin penemuan 7 mayat sempat bikin geger warga Bekasi, khususnya di perumahan Pondok Gede Permai, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan memang untuk update terbaru saat ini, Kamarati dan juga Arif Fadil, 1 dari 7 jenazah sudah teridentifikasi. Korban tersebut berinisial MR, yang memang di mana identitas tersebut ini terkuak dikarenakan pengakuan dari salah seorang kakak korban, yaitu Reza Kurniawan. Postmortem yang dibawa oleh kakak korban tersebut kemarin yang diserahkan oleh pihak maksudnya diserahkan ke pihak kepolisian, maksud kami Kamarati dan juga Arif Fadil, berupa foto dan juga kartu keluarga begitu. Lalu pihak dari kepolisian juga mencocokkan dengan jenazah yang ada, dan ternyata setelah pihak dari korban tersebut, yakni kakak korban tersebut, melihat jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri, ternyata cocok dan sudah bisa dikonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah MR, yakni adik korban yang sudah tidak pulang sejak 2 hari lalu begitu. Memang selain 7 jenazah tersebut juga maksud kami selain itu 7 jenazah tersebut juga tidak ditemukan luka terbuka, luka parah ataupun luka-luka yang diakibatkan oleh patah tulang gitu. Namun untuk bagi para jenazah yang memang belum dipertemukan oleh keluarganya, pihak dari kepolisian juga menyampaikan bahwa bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Polri, dikarenakan memang nantinya Rumah Sakit Polri bisa membantu keluarga korban untuk menemukan jenazahnya dengan cara membawa identitas pelapor dan juga keluarga yang dilaporkan, lalu alat-alat pribadi terduga milik korban hingga foto milik terduga korban yang memang terlihat di bagian giginya begitu. Dan memang jika kita bisa tarik ke belakang, Kamarati dan juga Arif Fadil, kemarin memang penemuan 7 jenazah ini ditemukan secara tiba-tiba dikarenakan memang salah seorang warga Bekasi dari perumahan tersebut hendak mencari seekor kucingnya yang di pinggir sungai. Lantas setelah itu ternyata seorang warga tersebut malah menemukan 5 awalnya mayat di sisi kanan dan juga kiri di Kali Bekasi begitu. Lalu setelah
saksi mata melihat mayat tersebut langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan akhirnya tim Basarnas dan juga tim BPBD melakukan proses evakuasi. Lalu sekitar 20 meter dari lokasi tersebut tim Basarnas dan juga tim BPBD akhirnya menemukan 2 jenazah lainnya yang memang sudah terapung juga di Kali Bekasi. Dan sementara untuk kondisi terkini di Rumah Sakit Polri memang masih terlihat sepi karena memang masih belum ada aktivitas lanjutan dari kemarin, dan memang nantinya kami mendapatkan informasi bahwa akan ada konferensi pers, namun memang kami masih belum mengonfirmasi pukul berapa maksud kami konferensi pers itu akan dimulai. Sementara demikian, kembali ke studio Kamarati dan juga Arif Adil. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti atas informasinya langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita bergeser ke Pak Bambang. Pak Bambang, apa catatan Anda terkait hal ini, Pak? Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Beni di awal tadi ya, penyelidikan kasus ini harus dilakukan secara komprehensif lebih dulu. Scientific crime investigation harus dilakukan. Jadi kepolisian jangan sampai terburu-buru memberikan pernyataan-pernyataan yang kemudian malah membuat blunder gitu. Sama seperti di kasus Afif Maulana di Sumatera Barat kapan hari gitu. Makanya informasi terkait dengan hasil otopsi, kemudian TKP di mana mereka ini terjun ke sungai misalnya di awal itu juga harus dilakukan, jangan sampai terburu-buru disampaikan gitu. Ini untuk menghindari blunder-blunder yang sekiranya tidak perlu terjadi itu. Terlepas dari itu memang upaya mitigasi terkait ancaman ketidaktertiban sosial ini juga harus dilakukan secara intensif oleh kepolisian. Karena kalau melihat kasus-kasus tawuran remaja, tawuran antar pelajar di Polda Metro ini kan semakin marak dan tidak hanya di wilayah itu saja, tapi di daerah-daerah juga harus hal itu terjadi. Makanya mitigasi terkait itu harus segera dilakukan, jangan sampai kasus-kasus tawuran ini terulang dan semakin marak. Upaya untuk melakukan tindakan itu memang harus dilakukan secara prosedural dan sama seperti disampaikan Pak Beni tadi, tindakan tegas itu bisa saja dilakukan bila sudah mengancam personil atau mengancam keamanan masyarakat di sekitarnya. Itu juga harus sebagai sebuah upaya deteren agar mereka yang akan membuat menjadi potensi ancaman ketidaktertiban sosial itu tidak melakukan hal-hal yang mengganggu seperti itu. Benar. Oke. Pak Bambang, ada juga catatan dari Anda terkait dengan, kan kalau tadi Anda sudah juga menjelaskan soal tindakan tegas terukur, ya oke lah boleh dibenarkan. Tapi banyak juga animo yang muncul nih, polisi itu memang lebih banyak melakukan tindakan-tindakan yang tegas terukur terarah tadi. Harusnya bisa juga dilakukan tindakan preemptif seperti itu. Catatan Anda seperti apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan mitigasi terkait potensi ancaman ketidaktertiban sosial itu harus dilakukan gitu. Polda Metro sudah membentuk ada Babin Kamtibmas, kemudian membentuk polisi RW. Itu yang seharusnya dilakukan. Tindakan preventif yang lain itulah yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Jangan sampai potensi-potensi itu malah menjadi ancaman keresahan masyarakat. Kalau kita melihat di media sosial misalnya mereka yang melakukan tawuran membawa senjata tajam di jalan raya, kalau kemudian kawan-kawan kepolisian tidak melakukan tindakan tegas, ini akan mengancam keamanan masyarakat gitu. Makanya memang dalam penindakan itu harus ada prosedur yang ketat gitu, peringatan dan yang lain-lainnya seperti itu. Tapi kalau sudah membawa senjata tajam mengayunkannya di jalanan, ini tentu adalah ancaman gitu. Makanya tindakan tegas itu boleh saja dilakukan gitu. Karena kalau tidak dilakukan tindakan tegas, akhirnya tidak ada efek jera bagi mereka yang ingin membuat kerusuhan seperti itu. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, hulu dan hilir, Pak. Nah, tapi sama pertanyaan saya tadi itu, masyarakat banyak melihatnya itu polisi itu ya di hilir gitu, ya dengan menembak peringatan dan lain sebagainya.
memukul, membubarkan dan sebagainya. Tapi hulunya Pak, apakah ini juga jadi catatan Kompolnas kepada khususnya Polda Metro Jaya begitu? Betul sekali. Saya ingin belajar dari kasus Padang dulu ya. Ya. Nah, pasca peristiwa itu Bapak Kapolda mengumpulkan semua tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengajak bersama-sama. Polisi nggak bisa sendiri. Ya. Mengajak sama-sama mengkampanyekan untuk anti tawuran. Dan ini efektif. Yang kedua, patroli cyber mengidentifikasi kelompok-kelompok yang sering melakukan tawuran. Temuannya apa? Medsos mereka ketika dibuka, dipaparkan di depan kami, bagaimana provokasi satu kelompok terhadap yang lain. Mereka memamerkan senjata tajamnya, mereka memamerkan waktu latihannya dan sebagainya. Itulah bahkan yang terjadi. Ada latihannya ya? Sehingga akhirnya itu setelah teridentifikasi, mereka dilakukan pendekatan untuk diberikan aktivitas lain yang positif, sehingga tidak lagi melakukan tawuran. Nah, sama untuk Polda Metro tentunya, nggak hanya Polda Metro, semua Polda. Ya, semua Polda ya. Perlu melakukan langkah-langkah proaktif. Yang pertama, patroli cyber. Ini PR 8 Polda yang baru dapat direktorat cyber. Tambahan direktoratnya ya? Ini PR nih. Lakukan patroli cyber untuk mengidentifikasi ada berapa kelompok. Metro Jaya ada Pak ya direktorat ini? Ada. Oke. Di mana lokasinya dan sebagainya untuk sesegera mungkin mereka dilakukan pendekatan pembinaan sehingga tidak muncul potensi ancaman. Ini menjadi penting daripada memadamkan kebakaran. Nah, oleh sebab itu sudah cukuplah belajar dari kasus Padang, kasus ini juga untuk bagaimana menghentikan tawuran. Padang 1 orang Pak, ini 7 Pak. Betul. Pak Beni, tapi biasanya kalau untuk para pelaku tawuran ini setelah diamankan oleh pihak kepolisian, itu apa langkah selanjutnya sih Pak? Sehingga apakah memang sudah ada efek jerah di situ Pak? 15 orang katanya Pak udah diamankan. Ya, jadi dalam hal ini pertama diidentifikasi mereka masuk golongan anak-anak atau sudah dewasa. Ini rata-rata anak-anak. Perlu penanganan khusus, pendampingan sejak proses hukumnya dan sebagainya. Peran orang tua. Sering alasan yang disampaikan orang tua itu yang kadang kita bertanya-tanya. Anak saya keluar jam 3 pagi untuk pesta. Nggak ada pengawasan. Ini berarti nggak peduli. Berasal dari lingkungan yang kecil dulu aja deh, keluarga gitu. Jadi bagaimana pembinaan dalam keluarga menjadi penting untuk anak-anak ini nanti terkontrol oleh orang tuanya dalam hal pergaulan. Itu untuk mencegah. Kemudian juga aktivitas media sosial. Itu juga menjadi penting. Karena saat ini paling mudah sekali terpengaruh itu melalui media sosial. Bahkan ada banyak yang pertama perang medsos dulu, baru tawuran, janjian tawuran gitu ya Pak ya? Betul. Provokasi lebih banyak lewat medsos. Apa yang bisa dilakukan oleh direktorat yang baru terbentuk ini di 8 Polda ini Pak? Artinya apakah di take down akun itu boleh begitu seperti itu? Yang kalau hanya take down, dia bisa muncul lagi. Tetapi kayak ketika berhasil mengidentifikasi kemudian siapa, di mana, kelompoknya, berapa orang, orang tuanya, kemudian diintervensi dalam rangka pembinaan, ini lebih efektif untuk mencegah. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang menanggapi hal ini, catatan Anda juga sekali lagi Pak Bambang, ada 8 Polda yang saat ini juga sudah ada direktorat cybernya begitu ya, dan juga PPA ya Pak kabarnya. Memang Pak, benar, paparan di media sosial terkait kekerasan ini memang sudah sangat marak ya, tapi saya melihatnya lebih harus pada pendekatan sosial di lapangan gitu. Kepolisian itu sudah memiliki polisi RW yang sudah 2 tahun ini dicanangkan gitu. Ini yang seharusnya bisa melakukan mitigasi terkait dengan ancaman ketidaktertiban sosial ini gitu. Mereka bisa melakukan pendekatan ke lingkungan, kemudian melakukan pendekatan ke sekolah seperti itu. Tetapi kan ketidaktertiban sosial ini masih berjalan terus gitu loh. Makanya kalau kawan-kawan kemudian patroli, kawan-kawan kepolisian melakukan patroli ini melihat kejadian secara langsung, makanya seringkali juga lebih cepat untuk lebih reaktif sehingga melakukan upaya-upaya tegas gitu. Kalau kita melihat lebih luas lagi seperti kasus Klitih di Jogja misalnya, hal ini kan sudah bertahun-tahun terjadi dan
terus terulang gitu. Dan sasaran mereka juga acak gitu. Makanya peningkatan efektivitas dari polisi RW kemudian Babin Kamtipas itulah yang harus semakin didorong gitu. Dan harus ada standar dan ukuran yang pasti terkait dengan upaya mitigasi ancaman ketidaktertiban sosial itu. Kalau tidak mereka potensi-potensi itu masih mengambang gitu sehingga tidak terdeteksi sejak awal gitu. Dan akhirnya muncul lagi seperti kasus yang terjadi di Bekasi ini seperti itu. Baik. Harapannya memang ini menjadi kasus terakhir ya begitu ya Pak ya. Walaupun saat ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian apakah memang benar ini para pelaku tawuran begitu ya. Terima kasih banyak Pak Bambang. Pak Bambang Rubini, terima kasih Pak. Pak Beni Mamoto juga terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita harus tidak dulu sejenak ya. Kita di segmen berikutnya bukan akan mengambil fishball gitu ya. Saya nomor berapa? Bukan kita ya, Via. Nanti kita akan melihat apakah memang sebenarnya cukup berpengaruh nggak sih ini nomor-nomor urut ini untuk para paslon bisa memenangkan hati warga dan katanya masyarakat satu gitu ya. Pasti menang. Kenyataannya banyak. Enggak juga. Kita hadirkan silakan kami saat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta kemarin menggelar rapat pleno mengenai penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. Rapat pleno yang digelar tertutup membahas penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilgub Jakarta. Hasilnya ketiga pasangan calon dinyatakan sah dan dapat mengikuti Pilgub Jakarta. Lega nih buat Ridho, buat Pramrano, Darmakun, lega tuh bisa tidur nyenyak nih kayaknya ya. Jadi rapat dihadiri oleh anggota KPU, Bawaslu, dan tim sukses masing-masing paslon. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah juga menggelar rapat pleno untuk mengumumkan penetapan bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada serentak 2024. KPU Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur ini telah menetapkan peserta paslon yang mendaftar telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti rangkaian pilgub dari mulai pengundian nomor urut hingga pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah selesai melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 4 pasangan calon yang memenuhi syarat dan lolos sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keempat pasangan calon yang akan berkontestasi di Jawa Barat adalah Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo, Ilham Akbar Habibi, Acep Adang Ruhiat, Kitalis Dwi Natarina, dan JJ Wiradinata, Ronald Surapraja. 14.30 tadi melakukan rapat pleno tertutup terkait dengan 4 paslon dan ditetapkan 4 paslonnya memenuhi syarat semuanya. KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan 2 pasangan calon yang mendaftar, lolos dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti Pilkada 2024. Ketua KPU Jawa Tengah menyerahkan SK untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa Hendrar Prihadi serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taj Yasin. Setelahnya, pasangan calon akan mengikuti pengambilan nomor urut keesokan harinya serta akan dilakukan deklarasi pemilu damai di kantor KPU Jawa Tengah. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara, dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi, dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yasin. Usai menggelar rapat pleno tertutup, 3 pasangan calon atau paslon resmi ditetapkan KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Ketiga pasangan calon ini adalah Khofifah Indar Parawangsa, Emil Dardak, Tri Risma Harini, Syahrul Azhari Asumta, dan Luluk Nur Hamidah Lukman Nul Hakim.
Mereka dinyatakan diterima dan lolos untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur setelah melewati serangkaian tahapan Pilkada Jawa Timur. Ketiganya kami nyatakan diterima dan di Jawa Timur secara resmi mulai per hari ini ada 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan dan selanjutnya akan mengikuti proses pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut yang akan diikuti 3 pasangan Cagup-Cawagup akan digelar 23 September di Kompleks Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan ajak pemirsa dulu untuk memantau bagaimana persiapan pagi hari ini di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan kami Syamsul Ma'arif. Selamat pagi. Syamsul, apa informasi terbaru di sana dan bagaimana persiapannya pagi hari ini? Baik, pagi Rati, Arif dan pemirsa. Saat ini tentunya seperti yang kita ketahui bahwa hari ini akan digelar pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan ikut kontestasi pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di Sulawesi Selatan ini ada 2 pasangan calon yang nantinya akan bersaing, yakni pasangan Andi Sudirman Sulaiman yang berpasangan dengan Fatmawati Rusdi didukung oleh 10 partai, ada Nasdem, Gerindra, Golkar, kemudian PKS, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, Gelora, dan Perindo yang akan bersaing dengan pasangan Muhammad Ramdan Pumanto yang berpasangan dengan Ashar Arsyad yang didukung oleh 6 partai, ada PDIP, kemudian PKB, P3, Partai Buruh, PBB, dan Partai Umat. Rencananya pengundian nomor urut untuk pasangan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, dan tentunya sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan seperti yang tampak di belakang saya ini. Tim pendukung dari pasangan masing-masing paslon sudah mulai berdatangan dan melakukan registrasi untuk masuk ke dalam ruangan yang sudah disiapkan sebelumnya, karena memang dari pihak penyelenggara hanya membatasi 100 orang simpatisan dari masing-masing paslon untuk masuk ke dalam ruangan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas dari pelaksanaan pengundian nomor urut nanti akan digelar di tempat ini. Dan rencananya memang setelah pengundian nomor urut akan dirangkaikan dengan deklarasi pilkada damai yang tentunya akan diikuti oleh masing-masing pasangan calon beserta dengan Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan di tempat yang sama. Dan sebelum semua kegiatan tersebut dilakukan, terlebih dahulu pihak pengamanan yang berjaga di tempat ini, informasi yang kami peroleh ada sekitar 450 personil pengamanan disiagakan di sekitar lokasi pelaksanaan pengundian nomor urut ini. Tentunya ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan ketika nanti seluruh rangkaian kegiatan penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Selatan ini digelar. Nah, sebelum kegiatan dimulai, tadi kami melihat ada serangkaian proses pemeriksaan sterilisasi yang dilakukan oleh tim Jibom Gegana Brimopolda Sulawesi Selatan yang menyisir seluruh ruangan yang nantinya akan digunakan oleh penyelenggara untuk menggelar kegiatan pengundian nomor urut dan deklarasi pilkada damai. Setelah semua dipastikan clear, aman, nanti kemudian akan digelar pencabutan nomor urut yang tentunya menurut jadwal akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi. Namun hingga saat ini masih memang belum ada pasangan kandidat yang datang di tempat kami mengabarkan saat ini, namun tentunya simpatisan dari masing-masing pasangan calon sudah mulai berdatangan untuk melakukan proses registrasi. Dan seperti yang pemantauan kami, tentunya makin ramai di tempat ini karena selain dari Provinsi Sulawesi, kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan, ada kontestasi pemilihan wali kota juga yang akan digelar di tempat yang sama. Baik, Arif dan Rati, itu dulu laporan dari Makassar, kita kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif atas laporannya langsung dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, berbicara mengenai pengocokan nomor urut, biasanya yang bikin deg-degan kan pengocokan nomor undian, door prize gitu ya. Apakah sebenarnya nomor urut ini berpengaruh juga nggak sih? Punya makna nggak sih? Kita hadirkan dua narasumber, sudah ada Mas Gun Gun Herianto, ini Dekan Fakultas Komunikasi
UIN Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Bang Henry Satrio. Dosen dong, dosen. Analisis politik. Oh, dosen komunikasi juga ya. Praktisi komunikasi Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rati. Nah, biarkan nanti mereka bercenayang begitu ya. Kita keluar aja ya. Tapi kita harus jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Gun, kalau melihat nih sebenarnya memang penting ya, atau mungkin kira-kira kalau dari terawangan Mas Gun ini nomor berapa nih yang paling ciamik nih? Jangan-jangan nomor ini bakal menang nih. Kalau tadi ditanya Mbak Rati penting atau enggak dari sisi electoral proses, ya penting sebagai identitas. Betul, identity. Karena bagaimanapun proses itu harus ada identitas para kompetitor. Ya. Tapi dari sisi apakah punya dampak terhadap tingkat elektabilitas atau sumbangsi signifikan, tentu tidak. Enggak ya? Enggak ya? Tidak, tetapi bahwa dari sisi political branding bisa kemudian menjadi satu di antara sekian instrumen political branding, iya. Tapi kan kalau bicara suara itu faktor yang paling signifikan adalah bagaimana penetrasi ke basis-basis pemilih kan. Dan kemudian menghantarkan penetrasi itu salah satunya adalah identitas. Identitas. Kan? Tetapi sejarah elektoral kita menunjukkan bahwa tidak signifikan posisinya gitu. Jadi kalau menurut para paslon ini juga sebenarnya nomor urut juga tidak begitu penting begitu ya sebenarnya ya? Ya begini, soal untuk paslon kan bagaimanapun kalau misalnya berkompetisi, ya kan dia pasti sudah menyiapkan narasi. Misalnya nomor 1 pasti dia udah punya narasinya, 2, 3 udah punya narasinya. Ya, jadi itu yang saya bilang bahwa sebenarnya berapapun nomor mereka udah siapkan. Udah siapin. Kan begitu. Cuman dari sisi komunikasi politik yang namanya marketing politik itu kan memengaruhi lingkungan politik dengan dua orientasi, pada suara dan efektivitas power, kan begitu. Ya karena brand kompetitif dan identitasnya pasti membutuhkan yang disebut dengan basis narasi. Karena kan narasi akan dicocokkan dengan orang, bukan orang mencocokkan dengan narasi. Kan begitu. Maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan simbol. Nah itu dalam bahasa Bornholm sering disebut symbolic convergence. Jadi penyatuan simbol, dan salah satunya biasanya dengan apapun yang kira-kira bisa dilekatkan dengan kandidat, misalnya nomor, paket, ataupun misalnya identitas lain. Slogan-slogan. Gitu. Nah, simbol ini menarik nih Mas Gun dan juga Bang Hensat ya. Saya tadi sempat terpikir kayak gini nih. Misalnya nomor 1 gitu ya. Enggak pun juga elektabilitasnya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau udah gaya di foto, dia begini, gitu. Setidaknya mungkin sebagian lapisan masyarakat atau mungkin yang ada spesifik mungkin ke urusan religi gitu misalnya. Nah itu biasanya tuh udah cenderungnya ke situ gitu ya. Gitu. Tapi juga begini pun juga keren juga. Karena banyak banget anak remaja, ABG, Gen Z mulai sampai orang tua kalau udah foto kan begini. Ya gitu kan. Nah saya ke Bang Hensat deh. Ini berarti bisa, nomor 4 susah dong kalau nomor 4 gitu ya. Ya sebetulnya bisa ngatrol nggak tuh? Gini, kalau dari hasil survei kan memang nama dan foto itu yang berpengaruh. Memang nomor urut ini mempermudah dalam kampanye kan. Dan kemudian beberapa pasangan itu merasa dirinya lebih dekat dengan nomor-nomor tertentu. Misalnya kalau kita bicara Jakarta, dari PDI Perjuangan tuh mungkin ngarepinnya dia nomor 3 karena dari dulu udah 3-3 terus. Gitu ya. Terus kemudian kalau pasangan yang merasa didukung oleh pemerintah. Emang bisa ngarep ya? Kan di fishball kan. Nah ini masuk situ tuh. Desas-desusnya kan ada. Jadi kemudian kalau yang diharapkan merasa representasi pemerintah, itu kalau bisa dapat 2 tuh. Jadi sejalan kan. Jadi gampang lah ininya ya, promosinya ya. Nanti nomor 1 ya ini lagi lah, maksud saya ya dia cari alasan sendiri lah. Tapi kalau emang dihubung-hubungkan ke Pilpres, yang dapat 1 sama 3 tuh rada nggak enak. Karena kan masih ingatannya masih dekat nih bahwa nomor 2 yang menang. Nah desas-desusnya konon kabarnya ini visioner sekali loh. Nggak ditawarin dulu tuh biasanya desas-desusnya ada deal-dealan nomor atau tidak. Ini di Jakarta doang atau di tempat lain juga? Terjadi di mana-mana. Oke, terus Anda bicara ini
Iya kan desas-desus. Ada buktinya nggak? Makanya gue bilang desas-desus. Desas-desus. Gitu. Ditawarin dulu desas-desus. Semoga isu ya. Semoga isu. Semoga isu ya. Kan dalam obrolan-obrolan itu kan bisa-bisa saja. Kalau memang ternyata di deal udah. Tapi gimana caranya ditawarin kan tertutup itu gitu ya kan ada caranya lah, itu kan kelihatan. Tapi kenapa harus ditawarin, orang tadi juga tidak begitu mempengaruhi untuk elektoral sendiri? Tapi kan dari sisi psikologis itu orang itu ada gitu. Iya, okay. Misalnya kalau PDIP ya pengennya tiga aja. Tapi memang terkadang ya udah silakan aja dilepasin gitu. Dilepasin didapatnya apa gitu, walaupun ya kok dapatnya ini ya. Tapi untuk Sulawesi Selatan nggak bisa 3 orang paslonnya cuma 2. Makanya kan kalau nggak 1 2 kan rebutan di 1 atau rebutan di 2 gitu kan. Kalau untuk Jawa Barat gimana 4? Nah Jawa Barat apalagi 4 tuh yang bagian 4-nya kan repot tuh. Paling nanti, 4 tuh pernah menang loh waktu SBY-JK gitu. Pokoknya dicari-cari aja gitu. Pokoknya ini nomor bagus semua. Ya pokoknya begitu diwawancara. Mundurnya kejauhan. Ya kan gue cerita ada yang nomor 4 menang. Cuma itu. Yang lain susah cari contohnya. Nah maksud saya, nanti kan setelah itu kan kalau diwawancara ya pasti semua nomor bagus. Ini adalah pilihan dari Allah gitu ya buat kita semua, silahkan rakyat. Paling kan begitu juga gitu. Tapi kalau preferensi boleh dong. Apakah 1 menjadi preferensi, 3 menjadi preferensi ya itu terserah aja. Tapi kalau menurut saya sih yang diincar nomor 2 gitu, karena yang pertama ingatan pilpresnya masih dekat. Kemudian yang kedua pengen juga diasosiasikan dari penguasa juga. Tapi yang ketiga ya mungkin bisa juga masyarakat ngarep-ngarep nih kalau nomor 2 mungkin sembakonya banyak kali ini ya. Oke lah, kita tahan dulu ya. Maksudnya bansosnya banyak. Oke, kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana kondisi terkini di KPU Provinsi Bali. Sudah ada rekan kami, Aris. Selamat pagi Aris. Ini nampaknya sebentar lagi ya sudah ada pengundian nomor urut ya. Apa yang sedang terjadi saat ini? Ya, saat ini KPU Bali telah akan melaksanakan pengundian nomor urut dan salah satu pasangan calon juga telah hadir di kantor KPU, yaitu Wayan Koster dan Giri Prasto, dan sebentar lagi juga akan hadir pasangan kedua yaitu Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana. Dan di hari ini KPU Bali akan melaksanakan pengundian nomor urut, dan juga berbeda dengan daerah lainnya. KPU Bali juga setelah melaksanakan pengundian nomor urut juga akan melaksanakan deklarasi kampanye damai, di mana deklarasi kampanye damai ini dilakukan pada hari ini karena pada tanggal 25 di mana hari pertama kampanye yang biasanya dilakukan deklarasi, umat Hindu Bali pada tanggal 25 itu melaksanakan Hari Raya Galungan. Jadi KPU melarang segala bentuk kampanye pada tanggal 25 tersebut untuk menghormati umat Hindu yang akan melaksanakan Hari Raya Galungan. Dan di hari ini juga selain pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye, KPU Bali juga akan mengajak kedua pasangan untuk melakukan persembahyangan bersama. Hal ini dilakukan supaya pemilu di Bali berlangsung dengan damai, aman, dan tertib. Dan tidak ada hingar-bingar seperti pada saat pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. Di pengundian nomor urut ini KPU Bali membatasi jumlah peserta yang hadir, pendukung yang hadir pada hari ini, yaitu sebanyak 77 orang. Dan tadi juga kedatangan Wayan Koster dan Giri Prasto juga hanya didampingi beberapa orang tim suksesnya, dan tidak ada hingar-bingar pendukung yang ikut meramaikan hari pengundian nomor urut ini. Demikian dari Padil Kamera. Baik, terima kasih Aris atas laporannya langsung dari KPU Provinsi Bali, dan selamat bertugas kembali. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa. Nanti kami akan lanjutkan lagi diskusi kami usai jeda pariwara berikut. Diskusi kita ya, diskusi yang mana? Saya ini Mas Gun-Gun. Banyak tokoh, ya kita bicara Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kan Jawa Tengah. Kalau masyarakat mengatakan perang bintang. Di Jawa Timur ini Sri Kandi, tapi bebuyutan juga kan gitu ibaratnya kan. Dan beberapa wilayah lain, Sumatera Utara juga, ya kan. Banten
ada dramanya Ya, juga drama. gitu. Ini ke depan seperti apa nih Mas Gun ngeliatnya? Kalau saya membaca ya, ada ini namanya probabilitas. Ada 4 hal. Pertama itu akan di wilayah-wilayah tertentu akan sangat ketat bicara soal pertarungan narasi yang paling gampang turun ke bawah. Yang paling gampang di dalam tanda petik ya, dikunyah, dipahami oleh masyarakat, termasuk strategi-strategi persuasi. Persuasi itu basisnya bisa macam-macam ya. Kemudian yang kedua itu damage control, potensi mengontrol kerusakan. Kenapa? Karena ini kan kompetisi, pasti kan ada propagandanya, ada desas-desusnya, ada rumors, ada gosip ya. Kan standar-standar teknik propaganda juga biasanya jalan. Contohnya misalnya name calling, pemberian label buruk, itu kan berpotensi untuk menurunkan. Makanya damage control itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga itu ketepatan dalam membaca demografi masyarakat. Kenapa? Karena kan masyarakat kita tersebar dengan disparitas yang luar biasa, desa kota segala macam. Makanya belum tentu unggul di kota, unggul juga di daerah desa. Kan begitu. Nah, kalau kemudian pembacaan demografinya buruk, sekalipun dia misalnya di pre-election itu bagus, bisa aja dia kalah. Justru sebaliknya ya? Iya, kemudian yang keempat karena masyarakat pemilih kita juga luar biasa berbeda-beda, namanya tipologi perilaku memilihnya ya. Maka kecermatan dan ketepatan dalam konteks pemasaran politik berbasis tipologi pemilih itu juga menjadi menentukan. Contoh misalnya basis rasional mana dulu nih, ya kan, egosentris kah, bisa berbeda-beda, ya kan, atau rasional prospektif. Jadi kalau egosentris pasti kan need and want-nya si pemilih nih, ya kan, yang kemudian dominan. Atau kalau misalnya prospektif, ya Anda menawarkan apa 5 tahun ke depan. Kan rasional juga nggak tunggal, ya kan. Ada juga misalnya retrospektif, portofolio dia selama menjabat di jabatan sebelumnya pasti akan dikulik-kulik tuh. Maka kemudian tentu pertarungan itu tidak sesederhana yang orang kerap kali lihat. Nah, lain lagi misalnya tipologinya yang sosiologis maupun psikologis. Makanya kemudian saya lihat 4 faktor ini akan menentukan sekali ya. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 itu instrumen kecil lah. Ya, selebihnya yang tadi saya sebut 4 faktor itu akan menentukan. Oke, tapi kalau masyarakat kita cenderung lebih melihat dari sosoknya atau sebenarnya partainya juga cukup bisa dipertimbangkan atau gimana? Ya, pilkada itu diberikannya. Menurut saya sih pilkada itu pertarungan figur ya. Bahwa basis struktur partai dari yang kemudian punya rembesan pada daya ikat di bawah kan kita sama-sama tahu ya, kita pengkaji nih, Party ID itu lemah, ya kan? Party ID itu tidak kuat mengikat basis pemilih. Sebut aja mungkin yang paling top ya Party ID kuat mengikat itu contohnya misalnya seperti PKS gitu ya, kemudian PDI Perjuangan. Selebihnya kan sebenarnya basis faktor-faktor lain ya. Tetapi Mas Arief, saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara soal faktor kemenangan itu ya ada yang kemudian kerap kali tertampak ya, exposure-nya di depan, ada yang kemudian di belakang. Nah, mungkin di belakang Mas Hensat lebih tahu. Ya. Desas-desus tadi. Pinter nih lemparnya. Gimana Mas? Gimana Bang? Yang di belakang gimana nih? Ya, kalau tadi kita bicara Party ID, memang ada sedikit perubahan sih di pilkada ini. Kalau dari hasil survei, karena mungkin terlalu dekat dengan Pilpres dan Pileg. Jadi apa yang dilakukan oleh si partai itu direspon gitu ya. Misalnya kalau tadi bicara PKS, respon itu terasa di PKS bukan hanya tentang Anies, tapi pada saat DPP PKS bergabung dengan Kim misalnya, atau kemudian mendukung Bobi di Sumatera Utara, bahkan sempat mendukung Marcel. Nah itu dampaknya luar biasa tuh, terasa buat si PKS-nya. Memang kader-kader yang memang sudah mengakar ya nggak goyang, tapi beberapa simpatisan juga pasti akan berpikir goyang seperti juga, itu. Ya. Jadi masih valid yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun, tapi memang ada pergeseran sedikit walaupun nanti kita bisa lihat sejauh apa. Karena beberapa pemimpin atau calon-calon kepala daerahnya PKS ini mulai merasakan dampak juga gitu ya.
Yang memang agak ajak ya PDI Perjuangan. Nah kalau tadi kita bicara juga tentang bagaimana keterpilihan, momentum politik ya. Nah ini buku saya nih. Nah momentum politik ini kan bisa naik bisa turun tuh, kadang-kadang menyebabkan hal itu. Nah dalam beberapa pilkada momentum politik ini memang tergantung bagaimana memanfaatkannya, sudah lewat atau belum gitu. Misalnya kita lihat di Jakarta, momentum kemenangan Prabowo masih ada. Momentumnya Sidul anak sekolahan mungkin waktu kita kecil tuh. Sekarang ada, kemarin sempat ada Duel the Movie, tapi apakah kemudian masih ada imbasnya sekarang? Itu juga masih dipertimbangkan juga. Momentum pencatutan KTP mungkin masih ada gitu. Jadi memang dalam sebuah pilkada pertimbangannya banyak sekali dan kadang-kadang bisa membuat naik, bisa membuat turun. Tapi di pilkada Jakarta ini catatan saya adalah jangan sampai lengah sampai proses penghitungan terjadi gitu. Kenapa? Karena begitu di ujung-ujung misalnya besoknya mau mencoblosan nih, ada lisan yang keluar salah dari si calon gubernur berkaca itu. Pada ya sebelum-sebelumnya terus langsung ini bukan tentang Ahok juga, waktu Fauji Bowo juga ada tuh. Jadi bisa menggerus itu ya? Bisa menggerus dan langsung menurunkan momentum. Jadi hati-hati juga. Nah satu hal lagi tadi disebut misalnya tentang aktivitas media sosial. Kalau sudah ada momentumnya, aktivitas media sosialnya ini jadi nggak terlalu signifikan. Jadi oke, saya follow Anda, tapi untuk vote nanti dulu. Saya punya banyak pertimbangan lah kira-kira gitulah. Baik. Kita pantau lagi yuk beberapa KPU yang akan hari ini menyelenggarakan pengundian nomor urut bagi tiap paslonnya. Ini kita bergabung dengan Jakarta dan Jawa Timur. Kita ke Jakarta terlebih dahulu yang deket lah, ya kan? Silakan informasinya dari KPU Jakarta, Skarwanda. Ya, selamat pagi Alfat dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini dari pihak KPU Jakarta akan melaksanakan pengundian nomor urut untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Adapun hal tersebut akan dilaksanakan di kantor KPUD Jakarta pada pukul 7 malam nanti. Lalu terkait dengan mekanisme ini tidak berbeda jauh dengan Pilpres 2024 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, di mana dari Ketua Divisi Sosialisasi yakni Astri Megata mengatakan bahwa mekanisme ini akan mengikuti SOP yang telah dibuat oleh pihak KPU RI, di mana nantinya para paslon ini akan mengundi untuk nomor antrian, lalu kemudian akan mengundi untuk nomor urut. Dan nantinya nomor urut inilah yang akan dipakai bagi para paslon dalam menjalankan kampanye. Selain itu, Alfat dan juga pemirsa, para paslon ini juga diizinkan untuk menghadirkan pendukung ataupun tim ses, di mana maksimal ini berjumlah 60 orang sehingga total tim ses dari para paslon ini akan berjumlah 180 orang. Selain itu, setelah nantinya diundi nomor, nanti para paslon ini akan melaksanakan kampanye yang akan dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Untuk sementara, persiapan masih terus dilakukan di KPUD Jakarta dan saya akan kembalikan ke studio. Arif Fadil, silakan. Baik, terima kasih Skarwanda. Kita bergeser ke Goldi Gumilang. Informasi terbaru langsung dari KPU Provinsi Jawa Timur. Silakan Goldi. Dimintain. Selamat pagi Kamarate, Arif Fadil dan juga pemirsa. Hari ini KPUD Jawa Timur akan menggelar rapat pleno terbuka untuk pengundian dan juga penetapan nomor urut untuk pemilihan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur di Pilkada Serentak Jawa Timur 2024. Dan memang dari KPUD Jawa Timur pada kemarin telah menetapkan 3 pasangan yang dinyatakan lolos ataupun sah secara administrasi, tes kesehatan dan syarat lainnya, yakni 3 nama tersebut. Nama pertama, yakni yang diusung 14 partai politik, yakni Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Kemudian pasangan kedua yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim. Dan yang terakhir adalah pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura dan juga Partai Umat, yakni Tri Risma hari ini dan juga Syahrul Ashar Asumta atau sering disebut Gushan. Dan memang pengundian untuk nomor urut ini masih digelar pada pukul 12 siang nanti, pemirsa Arif Fadil dan juga Kamarate, yang nantinya kalau sesuai rundown akan berakhir pada pukul 3 sore. Dan memang saat ini kami berada di Hotel Mercure yang berada di Jalan Darmo, Kota Surabaya, yang menjadi venue untuk pengundian nomor urut nanti. Dan memang pada saat ini masih dilakukan
proses untuk mempersiapkan mulai dari venue, tata letak dan lain sebagainya agar nantinya prosesi pengundian ini dapat berjalan dengan lancar. Arif Fadil, Kamaratih, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporannya dan juga Sekarwanda. Selamat bertugas kembali. Kita jajal lagi sebentar ya. Kami akan kembali saat lagi. Oke, sebelum kita ke narasumber, saya sedikit mungkin ingin menyampaikan juga informasi dari Semarang ya, Jawa Tengah terkait dengan pengundian juga yang akan berlangsung pada hari ini. Aditya Bayu, kontributor kami, silakan laporan Anda. Tengah pada hari ini sudah mempersiapkan rencana pengundian nomor urut pasangan calon gubernur Jawa Tengah yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 7 malam nanti. Selain meningkatkan pengamanan, sejumlah rekayasa lalu lintas juga rencananya akan dilakukan oleh KPU Jawa Tengah bersama Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk mengatur kedatangan rombongan dua pasangan calon gubernur yaitu Andika Perkasa dan Hendra Prihadi serta Asmat Lutfi dan Tat Yasin. Rencananya kedua calon gubernur Jawa Tengah ini akan datang tidak bersamaan untuk mengatur titik kumpul massa yang nantinya juga akan dipisah oleh KPU Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat serta kenyamanan jalannya pengundian nomor urut calon gubernur Jawa Tengah yang akan dilakukan malam nanti. Begitu Arif Fadil. Baik, Aditya Bayu, terima kasih kontributor kami di Semarang, Jawa Tengah. Saya ingin ke kedua narasumber nih. Bicara soal efek lah gitu ya mungkin ya. Bang Yansat dulu nih, singkat saja Bang. Jokowi efek, Prabowo efek gitu. Masih nggak sih akan menjadi persepsi publik juga di pilkada serentak tahun ini? Prabowo efek mungkin lebih besar ya. Oke. Karena tadi saya bicara momentum kemenangan di Pilpres kan. Jadi pasti masih terasa itu. Bagaimana kemeriahan Pilpres waktu itu dan kemudian mendatangkan kemenangan itu menjadi hal yang penting buat para paslon supaya dia mendapatkan roh kemenangan itu. Jadi keinginan menang itu tuh harus ada. Maka pasti akan bergerak sedemikian rupa supaya masyarakat percaya bahwa roh kemenangan itu ada di dia. Tapi bukan seperti apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Mas Gibran. Tadi kan kita lihat tuh, dia sebagai wakil presiden terpilih, menurut saya ikut mengantar itu. Nggak boleh tuh begitu, karena nanti pada saat pilkada dilaksanakan kan dia sudah jadi wakil presiden. Dan sekarang kondisinya pun sudah ditetapkan sebagai KPU sebagai wakil presiden terpilih. Jadi nggak etis tuh kalau kemudian dia berpihak kepada salah satu calon gitu. Nah ini kan Pak Lutfi waktu itu, Valdo Maldini kampanye juga dia ada kalau saya nggak salah. Jadi nggak boleh begitu. Jadi bukan momentum seperti itu yang diharapkan. Itu justru momentum pengrusakan terhadap demokrasi kalau kemudian dia muncul. Nah sebaiknya Mas Gibran belajar lebih banyak lagi dari Pak Prabowo lah. Berarti merusak efek juga tadi ya, bisa jadi ya mungkin ya? Iya, dan kalau tadi kita bicara damage control itu agak repot tuh. Karena aparat kan jadi bingung tuh. Lah ini gimana sih wapresnya mendukung salah satu paslon nih. Saya mesti gimana? Karena aparat ASN itu kan kadang-kadang menerjemahkan simbol-simbol itu sebagai instruksi. Wah ini jangan-jangan nih instruksi nih dari wapres terpilih untuk memenangkan salah satu paslon gitu. Nah menurut saya itu tidak baik buat demokrasi. Mas Gun? Iya, kalau saya lihat memang psikopolitis ya dari dampak sosok terutama Prabowo itu saya setuju. Itu memang akan ada di beberapa pilkada, terlebih dengan daerah-daerah yang konfigurasinya itu mengadop konfigurasi nasional. Contohnya misalnya membentuk Kim Plus gitu ya. Nah ini di beberapa daerah kan terbentuk meskipun tidak di semua daerah. Nah ini akan mengoptimalisasi itu dampak keberadaan sosok Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena biasanya di lapangan, di bawah, itu siapa yang kemudian terpilih menjadi presiden biasanya juga punya dampak di bawah gitu ya. Terlihat dari misalnya sejak SBY ya kan, kemudian juga Pak Jokowi, kemudian sekarang
ya mungkin akan dinikmati di beberapa daerah, tidak di semua daerah, di beberapa daerah oleh Prabowo efek ini. Kehadiran Prabowo efek ini. Tetapi itu menurut saya jangan menjadi terlena. Kenapa? Karena lagi-lagi dinamika politik itu tidak linear. Belum tentu misalnya apa yang terjadi di tingkat nasional, ya isu-isu lokal, figur lokal, kemudian dinamika lokalnya itu sama. Sehingga kemudian kecermatan, ketepatan dalam kemudian melihat dan melokalisir strategi-strategi berbasis pemilih itu yang paling menentukan dibanding kemudian terjebak pada figur. Ternyata kan di beberapa kejadian sebelumnya juga tidak ada efek ekor jas yang terlalu jelas antara top of the ticket capres itu dengan keterpilihan partai kan begitu. Oke. Ya saya membayangkan untuk Banten ya contohnya misalnya gitu. Agak pusing ya mungkin Prabowo-nya di Gerindra calonnya ini, tapi tim pemenangan Prabowo juga ada nama Airin. Jadi agak ini biar serahkan kepada masyarakat aja ya. Ya, serahkan kepada masyarakat. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Gun, Bang Hensat sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi sesaat lagi bersama rekan kami Vena Kintan yang juga masih akan menghadirkan informasi, salah satunya adalah jelang dari pengundian nomor urut ya Pilkada serentak 2024 dan juga pendalaman informasi perihal pasca tawuran di Bekasi yang kemudian menewaskan 7 orang yang saat ini masih diupayakan identitasnya oleh pihak kepolisian. Akhir kata saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih banyak Mas Gun. Makasih.